Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita. Jumpa kembali lagi bersama saya Mina yang akan membawakan renungan di pagi ini yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dan dengan 33. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, saya mengajak kita untuk mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami bersyukur karena kebaikan-Mu kepada kami sampai saat ini. Di hari yang baru ini, kami merindukan kekuatan dari firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seorang pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tema renungan kita hari ini, kamu berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Setelah saya membaca firman ini dan saya renungkan, saya teringat akan perasaan saya dulu.
Saya merasa diperlakukan berbeda dari kakak dan adik saya dalam beberapa hal. Mereka seolah mendapatkan hak istimewa. Saya berpikir pekerjaan yang saya lakukan harusnya dibantu secara ekstensif oleh mereka. Tetapi harapan ini malah menimbulkan kekecewaan karena kenyataannya yang berbeda dari harapan. Permasalahan yang saya utarakan kepada kedua orang tua tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Keadaan ini membuat saya merasa diri kurang berharga dan timbul berbagai pertanyaan dalam benak saya. Saya merasa tidak dimengerti bahwa saya berbeda dari kakak dan adik saya. Tetapi, bukankah Tuhan menciptakan setiap orang berbeda-beda? Lalu, mengapa saya harus menjadi sama dengan orang lain? Apakah dengan begitu saya jadi dihargai? Belakangan ini, setelah saya mengenal Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, barulah saya mengerti dan saya tahu bahwa sebenarnya bukan saya tidak dihargai, tetapi karena perbedaan nilai dan budaya, maka pemikiran tentang rasa berharga itu juga jadi berbeda. Orang tua bukan tidak menghargai, tetapi cara yang mereka lakukan berbeda, sehingga apa yang mereka sampaikan saya tangkap berbeda. Setelah berkomunikasi dan membahas masalah ini dengan terbuka, terlihat sebenarnya mindset dan cara orang tua yang mungkin tidak lagi dapat diterapkan pada anak muda. Diterapkan lagi saat-saat ini. Rasa berharga itu bukan hanya seolah niat baik, tetapi juga tergantung pada cara yang diterapkan. Bila caranya salah, maka niat baik pun tidak tersampaikan dengan tepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, namun di atas segalanya kita perlu mengingat bahwa rasa berharga kita harus ditaruh pada Tuhan, bukan pada manusia. Tuhan yang mengerti kita apa adanya. Tuhan juga menghargai kita apa adanya. Ia tahu kita berbeda dan Ia tetap menerima diri kita seutuhnya. Ia tidak melihat tubuh kita, siapapun kita, ganteng atau cantik ataupun miskin, tetapi Ia melihat hati kita. Ia mengerti keadaan kita. Ia tetap setia menerima kita. Pertanyaan yang akan menjadi bahan permenungan kita masing-masing yaitu, apakah saya menaruh rasa berharga saya pada manusia? Semoga demikian. Marilah kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau adalah Bapa kami yang begitu baik. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menjadikan kami berharga lebih daripada segalanya. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami
di hari baru ini yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini. Arahkanlah pikiran dan budi kami. Janganlah sampai akal merancang pikiran, benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri. Jagalah lidah dan bibir kami. Jangan sampai terucap kata yang menyakiti orang lain dan menyakiti hatimu. Kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina orang lain. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang hari ini kami bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama kami, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sesuatu tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah berdoa bersama. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti setiap firman yang kita baca dan kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.